Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ilkafah dalam mata kuliah keperawatan dasar dengan materi pemeriksaan fisik. Baiklah, apa itu pemeriksaan fisik? Apakah teman-teman semua sudah pernah melakukan pemeriksaan fisik? Ya, pemeriksaan fisik itu adalah pengamatan terhadap seseorang yang dilakukan oleh perawat ataupun oleh petugas kesehatan lain dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, serta melalui teknik observasi yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, sekarang kita mau tahu tujuannya apa sih kita melakukan pemeriksaan fisik? Nah, biasanya seorang perawat maupun petugas kesehatan lain kalau mau melakukan pemeriksaan fisik itu adalah untuk memperoleh status kesehatan seseorang itu secara utuh. Dan juga dengan pemeriksaan fisik kita bisa memperoleh informasi tambahan yang relevan dengan keluhan seorang pasien. Nah, untuk bisa melakukan pemeriksaan fisik yang baik, ada beberapa aspek yang perlu dimiliki oleh seorang perawat. Aspek yang pertama tentu saja pengetahuan dasar tentang anatomi tubuh manusia. Bagaimana mungkin seorang perawat bisa melakukan pemeriksaan fisik kalau dia tidak tahu tentang anatomi. Sehingga anatomi sangat penting. Kemudian keterampilan dasar. Oleh karena itu kita sekarang belajar tentang pemeriksaan fisik secara umum. Harus paham apa itu tujuan pemeriksaan fisik. Harus paham juga bagaimana urutan pemeriksaan fisik yang benar. Dan juga harus tahu penafsirannya. Kalau misalnya saya temukan ini, itu apa artinya. Dan juga perlu peralatan yang lengkap. Nah, pemeriksaan fisik itu kapan dimulainya? Jadi, saat pasien masuk pertama kali, itu sudah dimulai pemeriksaan fisik dengan melihat. Ya, bagaimana cara berjalannya pasien, bagaimana cara bicaranya, itu sudah mulai dilihat semua. Dan kemampuan ini itu perlu dilatih secara terus-menerus oleh seorang perawat. Jadi jangan takut kalau pertama kita belum bisa, nanti kalau kita sudah mulai terlatih melakukan pemeriksaan fisik, lama-kelamaan kita akan terbiasa. Pendekatan pada pemeriksaan fisik itu ada dua, yaitu mulai dari kepala sampai ujung kaki, atau biasa kita sebut sebagai pemeriksaan fisik head to toe, jadi dari kepala sampai kaki. Atau yang kedua dengan body system, yaitu dengan sistem-sistem tubuh. Baiklah, kita mulai bahas satu persatu ya teman-teman. Kalau untuk pemeriksaan head to toe, tentu saja bilangnya aja head to toe. Jadi dari kepala sampai kaki. Jadi mulai kepala, rambut, leher, dada, tangan, ya, perut, genitalia, kaki, itu semua diperiksa. Kalau untuk pendekatan sistem tubuh itu mulai B1 sampai B6. Jadi ini istilah untuk sistem tubuh. B1 itu apa? Ini untuk memudahkan teman-teman menghafal. B1 breath atau pengkajian atau pemeriksaan fisik sistem respirasi. Untuk B2 blood terkait dengan darah. Ini adalah memeriksa sistem kardiovaskuler. B3 brain ini ya, brain itu neurologi. Jadi pemeriksaan fisik sistem neurologi. Kemudian B4 ini bladder itu genitourinary atau sistem perkemihan. B5 bowel ini sistem gastrointestinal. Jadi pencernaan sampai mulai dari makanan masuk dicerna sampai eliminasi bowel ya. Kemudian yang terakhir itu B6 ini tentang bone, tulang, atau pemeriksaan sistem integumen ya, jadi kulit dan tulang. Nah, untuk teknik dasar pemeriksaan fisik ada 4. Ada inspeksi, ada palpasi, perkusi, dan auskultasi. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Untuk inspeksi, ini perlu di tempat pencahayaan yang baik, jadi butuh tempat yang terang ya. Semua benda yang menutupi pasien, misalnya baju, kaos, ini bukan dilepas ya, tapi dibuka sedikit agar kita kelihatan apa yang mau kita inspeksi ya. Misalnya ada pasien yang misalnya kuning atau nama lainnya ikterus, itu akan lebih terlihat kalau ada
cahaya matahari. Nah, apa saja komponen yang dilihat atau diamati saat inspeksi? Itu ada warna kulit, ya, simetris atau tidak simetris badan, cara berjalan, karena cara berjalan ini juga bisa mengindikasikan adanya kelainan tulang. Nah, bagaimana pedoman untuk inspeksi? Jadi saat teman-teman melakukan inspeksi, fokus terhadap apa yang mau diobservasi. Cahaya, gunakan pencahayaan yang baik. Jadi misalnya mendung, nyalakan lampu. Yang paling bagus cahaya matahari. Tampakkan bagian tubuh pasien yang mau diperiksa. Ya, jika bagian tubuh pasien yang mau diperiksa itu merupakan hal yang privasi, jangan lupa tutup gorden atau jendela ruangan untuk pemeriksaan. Kemudian jangan lupa buat perbandingan. Perbandingan apa maksudnya? Ini adalah perbandingan antara yang abnormal dengan yang normal. Untuk itu teman-teman harus tahu dulu yang normal itu seperti apa, sehingga tahu saat melihat ada pasien masuk yang tidak normal itu seperti apa. Jadi bagaimana yang tidak normal, bagaimana yang normal. Kemudian yang kedua, palpasi. Palpasi itu merasakan sesuatu dengan perabaan tangan, ya. Yang dideskripsikan apa? Konsistensi, temperatur, tuh ya, lunak atau tidak, keras atau tidak. Jadi karakteristik yang nanti akan didapat pada palpasi itu adalah ukuran, kecil, besar. Misalnya kita palpasi perutnya pasien, abdomennya pasien. Terus ada benda padat misalnya di perutnya pasien, di abdomennya pasien. Nah, itu ukurannya bagaimana? Bentuknya seperti apa? Ya, apakah dia bergerak, benda-bendanya yang kita palpasi itu bergerak atau tetap diam di tempat, gitu ya. Dan apakah ada nyeri saat kita palpasi pasien? Nah, saat palpasi juga kita bisa meraba suhu, temperatur badan pasien, sehingga kita juga bisa melaporkan hasil observasi dengan palpasi, hasil pemeriksaan bahwa pasien mengalami demam. Tapi nanti tetap didukung dengan pemeriksaan lanjutan, yaitu pengukuran suhu tubuh. Ya. Nah, bagaimana cara palpasi yang baik pedomannya? Jadi hangatkan tangan Anda. Jadi jangan sampai tangan kita dingin, ya, misalnya habis pegang es atau kita saat dingin nanti ke pasien nggak akan nyaman. Jadi hangatkan dulu, mungkin bisa digosok dulu telapak tangan yang akan dibuat palpasi pasien, ya. Minimalkan ketidaknyamanan pada pasien, ya. Gunakan bagian tubuh yang tepat dari tangan kita, yaitu pada ujung jari, ya, seperti pada gambar yang tampak, ya. Mulai dari palpasi ringan sampai palpasi dalam. Jadi palpasi ringan itu cukup satu tangan, kalau palpasi dalam dua tangan gini, ya. Gitu ya. Gunakan palpasi dalam juga. Jadi gunakan teknik yang tepat. Makanya ini harus belajar dulu. Yang ketiga adalah perkusi. Perkusi itu diketuk, ya. Jadi perkusi itu kita tetap menggunakan tangan. Ini kalau secara tidak langsung kita taruh jari-jari kita di bagian tubuh pasien, terus kemudian kita ketuk, ya. Atau kita langsung ketuk, itu yang langsung, ya. Ini digunakan untuk mengevaluasi ukuran, batas, dan konsistensi organ. Nah, untuk perkusi itu bunyi yang dihasilkan di tubuh itu macam-macam, ya. Ada bunyi sonor, ini bunyi di paru. Dullness atau pekak, itu suara benda padat atau benda cair, biasanya pada jantung. Itu kan isinya darah, ya. Darah kan cairan. Itu suaranya dullness atau pekak, tek tek gitu, ya. Ada bunyi timpani. Bunyi timpani ini bunyi di usus atau di lambung saat kosong, jadi kayak bunyi bung-bung. Teman-teman bisa coba sendiri pada abdomennya masing-masing, ya.
Nah, untuk terakhir adalah auskultasi. Jadi auskultasi itu kita gunakan stetoskop. Jadi kita gunakan stetoskop untuk mendengarkan suara, terutama suara nafas dan juga suara di abdomen. Jadi kalau untuk auskultasi, pertama kita dengarkan suara di trakea, di bronkial, bronkofesikuler, dan di vesikuler, di lapang paru. Jadi selain di paru, kita juga bisa auskultasi di abdomen. Kalau abdomen auskultasi apa? Auskultasi bising usus. Jadi bunyi kerucuk itu termasuk bunyi bising usus. Kalau di paru itu adalah bunyi suara nafas. Jadi suara nafasnya normal, sonor ya. Sonor itu suara nafas normal. Kalau hipersonor itu terlalu banyak udara di dalam paru. Jadi kalau suara-suara yang lain, misalnya ada suara kayak orang batuk, anak-anak batuk gruk-gruk, itu suara ronki. Kalau ada suara ngik saat kita auskultasi, itu berarti suara wheezing, biasanya pada pasien asma. Jadi untuk menentukan pasien itu masalah keperawatannya apa, perlu kita buktikan dengan pemeriksaan fisik, baik inspeksi, palpasi, perkusi maupun auskultasi. Baik teman-teman, kemudian untuk alat pemeriksaan fisik itu kira-kira apa saja ya. Jadi jangan lupa sediakan peralatan sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah sarung tangan ya, sarung tangan ini penting untuk menghindari kita tertular dengan penyakit yang pasien bawa. Stetoskop untuk auskultasi, tensimeter untuk mengukur tekanan darah pasien, termometer untuk mengukur suhu, stopwatch ini untuk mengukur respiration rate atau banyaknya nafas pasien per menit ya. Ophthalmoscope ini untuk mengukur area mata, Snellen chart, pen light ini cahaya ya untuk melihat pupil, untuk melihat area mulut apakah ada sariawan atau lain-lain ya. Otoskop ini untuk pemeriksaan telinga, tongue blades itu untuk pemeriksaan lidah ya. Cermin mulut dan gigi untuk melihat rongga-rongga mulut dan juga gigi, apakah mungkin ada gigi lubang atau ada karies ya. Kasa ini penting untuk melihat bisa juga di telinga, mata maupun di mulut ya untuk membersihkan. Hammer refleks ini untuk pemeriksaan di sistem neurologi, Garputala untuk sistem pendengaran. Vaginal speculum ini untuk memeriksa genitalia. Jelly jika ada alat yang perlu kita masukkan untuk pemeriksaan ya, kita butuh jeli untuk pelumas. Jadi itu adalah alat-alat dasar untuk melakukan pemeriksaan fisik. Demikian materi untuk pemeriksaan fisik secara umum. Kita akan lanjutkan di pemeriksaan fisik secara holistik ya, mulai dari kepala sampai kaki di pertemuan selanjutnya. Semoga teman-teman semua paham apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.